أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena di penghujung Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan yang paling utama adalah keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini tak lain dan tak bukan adalah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, berupa salat isya secara berjamaah. Salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, penyampaian dari MC tadi merupakan salah satu signal bahwa kemungkinan besar ini adalah tarawih kita di tahun ini yang terakhir. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kita sudah menggapai harapan yang sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kira-kira apakah kita sudah masuk kategori orang yang bertakwa? Karena ini yang merupakan sasaran utama kita diperintahkannya berpuasa. Nah, untuk mengetahui itu bisa diukur sebagaimana di dalam hadis yang disandarkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis mauquf dari Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya apa itu takwa, dia hanya mengatakan arkanut taqwa arba'atun. Rukunnya takwa itu 4. Al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha'u bil qalil wal istidadu li yaumir rahim. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara teori, yaitu tidak berani meninggalkan perintah dan tidak berani melakukan apa yang dilarang. Nah, di sini evaluasi diri kita, apakah saya sudah seperti itu? Tidak usah tunjuk orang lain, tunjuk diri kita. Saya ini sudah benar takut kepada Allah atau tidak? Atau sekedar mengaku-ngaku takut, pada hakikatnya tidak. Kemudian, apakah kita ini sudah berusaha melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quranul Karim? Alhamdulillah, selama kurang lebih 1 bulan ini kita diberikan nasihat-nasihat agama yang merupakan intisari dari Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, waridha'u bil qalil. Apakah kita sudah ridha terhadap ketetapan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dari segi jumlahnya hanya sedikit? Ataukah kita masih mengharapkan hak orang lain, atau kita iri dengan perolehan orang lain dari segi materi? Dan yang terakhir adalah wal istidadu liyaumir rahil.
ada persiapan kita untuk menghadapi hari perhitungan, yaitu amal-amal kebaikan kita. Dari 4 ini kita bisa mengevaluasi diri. Apakah keempat-empatnya itu sudah ada pada diri kita ataukah tidak? Nah, kalau kita bicara rukun, salah satunya itu tidak ada, maka sesuatu itu menjadi tidak sah. Contoh rukun nikah. Yang pertama itu adalah ada calon suami. Kalau ada pernikahan tidak ada calon suaminya, Pak, tidak sah itu. Ada calon istri, ada calon suami, tidak ada calon istri, tidak sah juga. Ada lagi calon istri, calon suami, tidak ada walinya bagi perempuan, tidak sah juga. Ada lagi calon suami, calon istri, ada wali, ada, tapi tidak ada ijab dan kabul, tidak sah juga. Termasuk mahar. Nah, kalau salah satu di antara 5 ini tidak ada, tidak sah itu pernikahan. Begitu juga takwa. Kalau salah satu di antara 4 ini tidak ada, tidak sah ketakwaan kita. Jamaah rahimakumullah, disinilah kita mengevaluasi diri. Kemudian terkait dengan amalan-amalan kita, jangan kita terlalu bangga, Pak. Bangga dengan ibadah kita. Oh, saya ini setelah sholat tarawih 8 rakaat di masjid ini, saya pulang lanjut 20 rakaat. Di tengah malam saya bangun lagi sholat tahajud. Bahkan saya pergi iktikaf di masjid. Tetanggaku tidak pernah kuliah. Jadi merasa bangga dengan ibadahnya. Hati-hati, Pak. Bisa saja tetangga kita sampai ada mengatakan rugi 1 Ramadan, tapi tidak salat berjamaah tarawih dan iktikaf di masjid. Baru teriak-teriak di depan temannya, tetangganya yang mungkin selama Ramadan ini penghidupannya di jalanan, sehingga waktu untuk itu sangat sedikit. Misalnya tukang ojek, cari muatan. Waktu untuk berjamaah sedikit mungkin, apalagi pendapatannya sedikit. Nah, kalau muncul pertanyaan, kira-kira yang mana lebih utama? Yang mana lebih utama? Pergi sholat tarawih ataukah mencari sesuap nasi untuk keluarga? Nah, kebetulan waktu-waktu itu yang banyak. Nah, perbandingannya adalah sholat tarawih itu sunnah. Kemudian mencari rezeki untuk keluarga itu wajib. Dahulukan wajib daripada yang sunnah. Jadi kita di sini jangan merasa bangga, Pak. Woi, saya mat tarawih, mat teru 20 alah, bahkan 30, bahkan iktikaf. Tetanggaku, hati-hati. Belum lagi kalau kita mengaji. Tetanggaku tidak pernah kuliah mengaji. Ya, anu tidak pernah kuliah mengaji. Saya ini 3 kali tamat ini selama Ramadan. Tetangga aku tidak pernah kuliah mengaji. Hati-hati, Pak. Jangan sampai kita ini menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Ramadan. Apa yang dimaksud dengan hamba Ramadan? Kita beribadah, mengaji hanya di Ramadan. Pulang Ramadan, pergi Ramadan, disimpan tumi Al-Quran. Jadi kemungkinan besar kita ini menjadi hamba Ramadan. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Kemudian yang diperintahkan itu ada, atau yang disunnahkan itu banyak membaca Al-Quran. Bukan banyak kali tamat mengajinya, bukan. Nah, kalau yang dihitung itu adalah tamatnya, memang banyak, jelas. Bukti bahwa banyak kebaca, tamat 1 kali. Tapi bisa saja ada muncul riya, ujub di dalam hati ini. Apatah lagi pas tamat langsung bikin status, alhamdulillah tamat mi 1 kali setelah 10 hari Ramadan. Alhamdulillah tamat mi. Kau ya berapa kali nih? Makanya saya itu terus terang, Pak, riskan itu pertanyaan kepada orang. Kalau bisa jangan kita tanya, maka dah berapa kali kita tamat. Jangan ditanyakan, Pak. Karena pertama, kalau kita bertanya begitu ada 2 kemungkinan. Pertama, saya sudah tamat 2 kali, misalnya. Yang kedua, ketika teman kita tanya itu 3 kali atau 4 kali atau banyak kali, saya banyak kali. Ada apa dalam hatinya, Pak? Ada pamer
Ada merasa bangga. Makanya anak saya ketika mau masuk Ramadan, kan rutin itu mengaji walaupun tak satu halaman. Masuk Ramadan dia tanya, Abi, saya ini mengaji Ramadan ini, saya harus kembali ke Al-Fatihah. Saya bilang tidak, lanjut saja bacaanmu. Lanjut saja bacaanmu. Dia bilang, nanti tidak ditahu kapan tamatku. Saya bilang, nak, yang diperintahkan itu adalah banyak bacaannya, bukan tamatnya. Banyak bacaan, bukan tamat. Jadi itu, lanjut bacaan. Bahkan pernah menangis satu kali. Pernah sholat duhur itu di salah satu masjid, menangis sesungguhkan. Aku tanya, nak, kenapa kina? Sakit perut? Dia bilang tidak. Apa tak sakit? Dia bilang tidak. Saya juga tidak mau mengejar terus karena saya pikir sehat. Ku ambil saja, kasih barung di pahaku, sapu-sap kepalanya. Setelah itu pulang. Nah, tidak lama kemudian kakaknya datang. Dia bilang, Abi, mau kita tahu kenapa dia menangis? Kenapa? Dia bilang, gara-gara bacaannya na ulang-ulangi. Aku panggil, bilang, kenapa? Apa masalahnya? Dia bilang, Abi, ada bacaan itu kalau sudah ku baca, tidak betul kurasa, kembali lagi ke permulaan bacaan itu. Karena berapa kali dia ulang, sehingga dia merasa, tidak bisa tambah bacaanku. Karena itu aturannya dia bisa pegang HP kalau 10 halaman baca. Jadi dia pikir, tidak bisa ku capai target 10 halaman itu gara-gara itu. Saya bilang, tangisanmu itu, nak, itulah tangisan surga. Karena menangis gara-gara bacaannya. Dia tidak puas kalau tidak bagus bacaannya. Kalau yang satunya itu salah benar nambah terus. Yang penting cepat selesai dan cepat pegang HP. Mau benar mau salah, yang penting 10 halaman. Kalau dia tidak, yang dia perhatikan itu adalah bacaannya benar atau tidak ini bacaan. Nah inilah. Pernah juga dia pergi di masjid lain untuk itikaf. Dia melapor ke saya, bilang, Abi, tidak apa-apa jitu saya mengaji kembali ke juz 30. Tidak kulanjui bacaanku. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, ada bacaan tidak bisa kurasa baca. Dari segi hukum bacaannya maklum masih kelas 4 SD. Jadi saya ke juz 30 kan pernah mina hafal, walaupun dah lupa lagi. Jadi itu saja nak baca. Saya bilang tidak apa-apa Jina, kembali ke teori awal, bukan tamatnya Al-Quran yang dihitung tapi banyaknya bacaan. Jadi Bapak hadirin sekalian, kalau misalnya terkait masalah bacaan ini, apalagi keutamaan-keutamaannya sudah ada menyampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam sholat itu kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf itu dinilai 100 pahala. Di luar sholat itu ada wudhu itu 25 kebaikan. Kemudian satu huruf di luar sholat tanpa wudhu itu 10. Nah bagaimana kodong kalau kita di jalanan ini, yang bawa motor, yang grab dan sebagainya, baca saja apa yang kita hafal. Kalau qul huwallahu saja, itu saja qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu saja diulang-ulang. Bilang, Ustaz, tidak ku hafal qul huwallahu ahad, alif lam mim, itu mau alif lam mim saja. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Itu kan ayatnya juga. Tapi tali wali watoseng kalau itu saja. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita ini yang tanda kutip ahli ibadah, ahli jamaah, jangan bangga dengan ibadah tak. Jangan bangga. Karena jangan sampai kebanggaan itu yang menghapuskan pahala ibadah kita. Dan jangan memandang enteng saudara kita yang tidak pernah kita lihat di masjid. Karena bisa saja hatinya meringis, menangis, ingin berjamaah dengan kita, tapi ada keluarganya yang butuh makan, butuh dicarikan rezeki, sehingga mereka harus keluar untuk mencari rezeki. Kemudian sekarang kan alhamdulillah tahun ini pemerintah memberikan kebijakan bisa mudik. Yang punya kesempatan Bapak Ibu, mudiklah ke kampung, temui orang tua kita. Orang tua kita itu tidak mengharap harta dari kita. Yang dia inginkan adalah melihat wajah-wajah anaknya. Jangan kita berpikir kepada dia kasih tahu bahwa saya tidak membawa apa-apa. Orang tua kita tidak melihat itu. Yang penting kita muncul menemui mereka. Jangan nanti sisa batu nisan baru kita mau pulang kampung. Mau kemana? Mau pergi ke kuburannya mamaku, bapakku. Kenapa meninggal ini? Tapi waktunya hidup tidak ada kesempatan melihat mereka.
Ini banyak kendala, Pak. Orang tuanya masih hidup di kampung, enggan pulang kampung dengan alasan kesibukan. Nanti meninggal dunia, hilang kesibukannya. Tapi pulang ke kampung yang dia datangi hanya pusara, yang dia peluk hanya pusara, yang dia cium hanya batu nisan. Tapi ketika hidup orang tuanya tidak pernah menciumnya. Cium memang orang tua tak, sebelum dia tidak bisa dicium lagi. Kemudian kita keluarganya. Ini juga ada budaya. Ketika ada orang pulang kampung selalu ada pertanyaan, adakah THR? Ya Pak toh, apalagi adakah? Ini sudah booming dengan lagunya. Adakah THR bos? Kalau bisa Pak Bu, jangan dibiasakan itu. Jangan menyiksa perasaan orang yang pulang kampung. Baru kalau datang dari jauh, tiba datang temannya, adakah? Tidak semua orang yang datang mudik itu memiliki kesuksesan lebih. Bisa saja mereka pulang kampung hanya karena rindu kampung halaman. Mereka pun datang pas-pasan. Yang penting ada untuk transportasi pulang balik. Jangan siksa mereka pertanyaan adakah THR. Apalagi sebenarnya Pak itu adakah THR. Orang yang biasa bertanya adakah itu merendahkan diri sendiri. Sana adakah, mintakah. Dalam hadis al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan meminta. Jadi orang suka bilang adakah, peminta-minta itu. Ya. Jadi jangan biasakan bilang adakah. Jangan membiasakan diri meminta-minta. Apalagi ada orang baru datang kurung dari Jakarta, dari luar, tiba-tiba datang adakah. Menyiksa perasaan, Pak. Tidak semua orangnya sukses. Jamaah rahimakumullah. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan dan kesimpulan bahwa di akhir Ramadan ini atau tarawih terakhir bagi kita ini, apa yang kita harapkan yaitu derajat takwa bisa kita capai. Kita bisa evaluasi. Kalau belum maksimal, kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk sampai di Ramadan yang akan datang supaya saya bisa maksimalkan ibadah saya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah merasa maksimal ibadah kita, jangan merasa bangga, jangan ujub, jangan takabur, apalagi memandang enteng saudara kita yang menurut penglihatan mata kita sedikit ibadahnya, karena bisa saja pahala mereka lebih banyak daripada kita. Mereka itu mencari rezeki untuk keluarganya yang mungkin pas-pasan, sementara kita punya banyak waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan budaya mudik ini, kalau ada kesempatan Pak, pulang ke kampung tak, ibu pulang ke kampung tak, jenguk orang tua. Kemudian yang terakhir, jangan menyiksa keluarga yang baru mudik atau keluarga kita dengan pertanyaan adakah THR. Karena itu menyiksa perasaan Pak, dan itu merendahkan diri Bapak Ibu sendiri. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.